Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini melalui renungan umat dengan tema menyenangkannya. Dalam perenungan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 22. Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 22 yang demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Amin." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hati kecil setiap anak tentu ada kerinduan untuk bisa membalas cinta kasih orang tua. Salah satu cara sederhana yang umumnya dilakukan ialah dengan mendengar dan mematuhi nasihat orang tua. Betapa bangga dan senangnya hati orang tua ketika anak-anaknya mau nurut terhadap apa yang dinasehatinya, sehingga anak itu menjadi seseorang yang berguna dimanapun ia berada. Lukas mencatat momen sukacita yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Sekembalinya 70 orang murid yang diutusnya, nampak di situ Tuhan Yesus bergembira dan bersyukur kepada Bapa. Ia terharu karena karya dan kasih Allah Bapa dinyatakan kepada mereka. Sukacita yang dirasakan oleh Tuhan Yesus bukan kepada keberhasilan para murid dalam mengusir setan, tetapi karena kehendak dan karya Allah Bapa yang dinyatakan kepada mereka yang kecil dan dianggap sebelah mata. Sebab mereka bukan termasuk golongan orang yang tenar di kalangan publik pada saat itu. Tuhan Yesus menyatakan bahwa justru orang bijak dan orang pandai belum berkenan di hadapan Bapa. Mungkin dalam benak manusiawi kita berpikir, seharusnya kuasa Bapa lebih tepat dinyatakan kepada mereka yang pandai dan dianggap berhikmat, bukan kepada yang kecil dan dianggap sebelah mata. 70 murid terpilih yang dipandang sebelah mata justru dengan rendah hati memberikan hatinya untuk mau melihat dan mendengar panggilan Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jika mereka berhasil, itu adalah karena anugerah Allah. Keberhasilan itu membuktikan cara Allah Bapa berkarya melalui anaknya Kristus Yesus. Keselamatan dianugerahkan kepada orang-orang pilihannya yang mau melihat dan mendengar. Yang dianggap kecil dan tidak berpengaruh, justru yang mau membuka mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan menyambut Mesias. Mereka yang mau menanggapi panggilan Kristus untuk dipilih dan diutus. Tuhan Yesus memberi mandat kepada mereka dan nasihat agar mereka berjalan berdua-dua melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Tanpa berat hati, mereka mau melakukan seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka yang dianggap bijak, bahkan memahami Taurat serta pandai, malah menutup mata dan telinga untuk menyambut Mesias. Golongan itu enggan
untuk melihat karya Allah Bapa yang dinyatakan dalam diri Kristus Sang Mesias. Bahkan mereka pun juga enggan untuk mendengar pengajaran Kristus. Tepat seperti tindakan para pemimpin agama Yahudi yang pandai akan hukum Taurat dan dianggap orang itu bijak, namun menutup diri dan hati akan kehadiran Kristus. Yang menyenangkan hati Kristus adalah respon ke-70 murid ketika dipanggil dan diutus untuk terlibat dalam tanggung jawab mengemban misi untuk mengabarkan berita sukacita. Dimulai dari sikap yang rendah hati terhadap panggilan Tuhan, sehingga mereka melihat karya Allah yang spektakuler. Mereka mau mendengarkan Kristus dan dengan setia dan bertanggung jawab melangkah dalam jalan yang ditunjukkan oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. Kasih-Nya dapat kita rasakan melalui karyanya yang setiap hari menyertai kita, meneguhkan kita. Oleh sebab itu, mari kita berupaya menyenangkan hati Tuhan dengan cara melihat kasih-Nya, lalu kita bersyukur, mendengar panggilan-Nya, dan dengan setia serta bertanggung jawab melaksanakan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin.